Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Saya sampaikan terima kasih ya sudah mau datang di sesi 2 kita kali ini dan alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Wah, sepertinya terlihat capek banget. Iya tadi soalnya 2 kali naik tangga gitu. Oke, dari lumayan ya ke gedung B ini Iya. lantai 3 ya. Iya, Terus iya. tadi sempat nyasar ke gedung C. Iya. Oke. Salah belok itu. Tapi lewat apa? Lewat lorong? Lewat Apa turun lagi ke bawah? turun lagi ke bawah. Oh, padahal kan di lantai 2-nya itu ada lorong, jadi langsung bisa ke sini gitu. Oh, Jadi bisa? lantai 2, terus naik lagi 1 lantai lagi gitu. Jadi Oke. memang pas di atas sebenarnya kelihatan, cuman Mm-mm. nggak tahu gitu dan Takut takut nyasar. nyasar juga malah mungkin jauh. Jadi udah mending turun lagi Oh, aja. turun gitu. lagi ke Turun bawah, lagi ke bawah, terus naik lagi ke naik gedung B. lagi. Iya. Oke. Gak apa-apa ya. Iya. Nanti Apa-apa. untuk lain kali, nanti kalau lewat gedung C, boleh nih naik 1 lantai, terus ada lorong, Iya. ke sini, nah lurus ke sebelah sini, terus naik lagi 1 lantai ke gedung B-nya. Oke. Baik. Ya. Mohon maaf ya, agak sedikit jauh juga. Oke. Aman aja. Nah, terkait yang di sesi kemarin nih, bagaimana nih? Boleh diceritakan? Oh, Iya. hasilnya atau Iya. experience-nya. Apa yang Nah, untuk dialami? yang dialami dari sesi kemarin, saya rasa dari pertemuan pertama juga udah cukup menjawab atau membantu dari berkata saya udah sedikit menemukan jawaban atau pencerahan dari masalah yang saya alami gitu. Terusnya kemarin tuh yang terkait iri atau nggak suka ngelihat orang gitu ya, lagi dapat penghargaan gitu ya. Itu biasanya terlarut-larut, terbawa dan juga malah kepikiran gitu menyalahkan diri sendiri. Tapi setelah dari sesi konsultasi kemarin itu sudah cukup memberikan jawaban yang singkat, analogi yang mudah diingat, tetapi tepat sasaran gitu. Itu menurut saya, dan itu juga sudah saya alami gitu kan. Nah, berarti 3 hari ke belakang. Nah, di hari ketiga sebetulnya mah sempat ada muncul lagi karena ada pemantik gitu. Tapi setelah ingat gitu hasil konseling ataupun hanya 1 kalimat sebetulnya yang benar-benar saya ingat, dan saya terus sugestikan gitu. Dan ya itu membaik gitu, seperti itu untuk hasil dari sesi konsultasi kemarin. Terus selain itu ada yang terkait pengendalian diri gitu, yang mindfulness. Kebetulan memang kalau untuk relax kemarin tuh agak gedebak-gedebuk ya. Jadi dan juga agak lelah gitu. Paling saya bisa kemarin tuh melakukan pengontrolan diri atau mengendalikan diri secara penuh tuh ketika di perjalanan gitu. Memang biasa juga di perjalanan gitu. Tapi ini agak ada bedanya gitu, tetap ketika setelah dari konseling ini saya bisa lebih merasakan atau bisa lebih sadar gitu, atau lebih sinkron maksudnya antara pikiran dan juga raga gitu. Biasanya kalau saya naik motor raga mah ya udah lagi jalan gitu, tapi pikiran kemana-mana. Nah sekarang waktu kemarin 2 hari ke belakang saya coba waktu berkendara pulang malam hari, fokus tuh pikiran dan juga raga tuh sinkron gitu. Misal lagi naik motor, terus tiba-tiba ngebayangin ada itu angin masuk gitu, terus lihat situasi yang tenang juga di jalan, dan juga vibes rasa lagi bawa motornya gitu, di rasa jalan juga kerasa gitu, kayak gitu. Kemarin tuh. Berarti dari pengalaman latihan dari mindful itu lebih merasakan bahwa ada lebih berkesadaran antara raga dan pikiran itu terasa lebih sinkron gitu. Betul. Ya. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan, berarti di minggu kemarin aktivitas cukup padat ya? Cukup padat ya, dari pagi sampai malam terus gitu. Apa itu kegiatan kampus atau ada event atau apa? Kebetulan saya tuh di sini sambil menjabat juga ya sebagai pengurus koperasi gitu ya. Dan kemarin adalah pertanggungjawaban laporan gitu, laporan pertanggungjawaban. Akhir bulan ya? Iya.
apa per tahun? Per semester. Oh, per semester. Per semester gitu. Jadi saya melaporkan apa yang telah saya kerjakan gitu selama 1 semester di depan. Kalau perusahaan mah investornya gitu. Jadi ya cukup membutuhkan banyak persiapan juga dan juga fokus gitu, perlu fokus juga. Makanya ketika ada pulang ke rumah itu tuh udah habis tenaga tuh, bener-bener udah nggak bisa gitu pakai, Capek gitu. bener-bener capek. Mungkin memang secara fisik nggak capek gitu, kayak cuman diam, tapi kalau secara mental mungkin ya ataupun secara pikiran itu udah terkikis ya, terkuras habis. Kayak itu. Boleh dilihat dulu aja mungkin ya, disimpan dulu aja. Takutnya ini mengganggu. Disimpan aja dulu ya. Oke, aman. Nah, baik dari pengalaman. Oh iya, sebelum lanjut, saya tuh kita kan sama-sama orang Sunda ya. Saya tuh suka bilangnya apa ya, keceplosan apa ya, lebih ke spontan bilangnya AA gitu ya, gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Oke. AA itu anak pertama. Aku anak pertama. Suka dibilang apa sama adiknya? Kakak. Oh, kakak. Ya, di rumah dibilang kakak. Kebetulan kalau keluarga orang tua tuh ayah dari Sunda, kalau ibu dari Jakarta, gitu, Betawi. Iya, pakai Betawi. Berarti sehari-hari di rumah? Di rumah bahasanya apa? Kadang Indonesia, kadang Sunda gitu. Tapi suka dipanggil AA enggak? Kakak paling. Oh, kakak. Kalau AA biasanya itu sama teman, ada teman. Teman sama teman sesama mahasiswa gitu ya? Iya, sama mahasiswa. Soalnya AA kan masih muda gitu ya, masih ini, lalu saya orang Sunda jadi kadang spontan ya bilangnya, gak apa-apa nih ya, maaf ya. Aman aja gitu. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya dari apa yang tadi pengalamannya gitu ya di Mindful, jika merasakan lebih berkesadaran antara tadi udah katakan raga dan pikiran itu lebih sinkron gitu, jadi lebih ke menyadari aja gitu ya tentang setiap momennya gitu, betul. Tentang apa yang dirasakan gitu ya. Lalu kemudian nih lebih detailnya boleh dijelaskan nggak tentang apa yang sadari tentang pikiran, lalu perasaan atau tubuh yang dirasakan tuh bagaimana? Ketika ya mindful itu. Ketika pada saat itu ya, khususnya karena di sini tuh ada 2 kasus, berarti yang pertama tuh pada saat si gangguan itu atau penyakit itu akan muncul. Nah, yang saya rasakan tuh memang pertama di dalam pikiran tentunya langsung merespon kan gitu, ketika dengar itu ada kayak pemantik dan masuk ke kesadaran gitu, ke hati, mulai kayak ada apa ya, korek, terus ini tisu cepet kan ngerambatnya. Nah, ketika pada situ memang terasa agak sakit, panas, dan juga kayak gimana ya, sedih di situ tuh. Nah, tapi ketika itu juga muncullah pikiran yang dari hasil konseling kemarin gitu, bahwa aku tuh sadar loh gitu, jangan jadikan itu tuh sebagai kayak distraksi. Jadi saya ingat yang kata ibu gitu, anggap aja itu tuh sebagai kendaraan yang lagi lewat gitu, dan aku lagi duduk mengamati gitu. Yang namanya kendaraan ya memang kerasa gitu, kayak ada anginnya kalau lewat gitu kan. Nah, di yang tadinya api itu ngerambat. Nah, pas ketika kepikiran yang tadi anggap mobil lewat, ya udah memang kerasa dan mulai perlahan ya mulai enggak, dan udah lupa gitu, udah lupa lagi. Itu yang saya rasakan, dan ya rasanya juga lebih tenang, meskipun waktu pertama mendengar ada kayak reaksi dari tubuh juga, kayak nggak suka gitu, mungkin jadi kayak agak memalingkan wajah gitu, ataupun mungkin bahasa tubuh yang nggak suka gitu, yang nggak nyaman, respon gitu. Spontan tidak nyaman. Nah, ketika semuanya sudah mulai membaik, sudah mulai normal, ya mulai normal lagi seperti biasa, seperti itu. Terus yang kedua, kalau yang saya lakukan ketika body scan di jalan gitu ya, karena memang posisinya itu saya kemarin tuh pulang jam 10 malam dan lewat jalan besar, itu kan sepi dan juga tenang gitu. Nah, itu suasananya mirip seperti ini gitu kalau pada saat itu tuh kurang lebihnya. Jadi di situ tuh saya mencoba fokus gitu, daripada mikirin yang aneh-aneh gitu di jalan, udah capek, ya udah kita fokus ke diri sendiri aja. Lagi fokus gitu bawa motor, ngebayangin dan juga ngerasain dari kepala sampai kaki gitu. Kalau misalkan dari wajah
kerasa ada kayak mulai angin gitu, kayak di apa nih kalau cuci muka ada kan angin kan masuk. Nah terus kalau misalkan dari pendengaran sendiri juga terdengar tuh suara angin kalau lagi kita misalkan lagi tinggi gitu kan, di angin yang masuk itu kenceng gitu kan lewat helm. Nah yang selanjutnya untuk tangan juga terasa gitu megang motor, dan juga di kaki juga lebih dirilekskan. Nah sambil jalan di sana karena udah fokus ya kerasa gitu si motor tuh, dan juga jalan tuh kan kadang kalau misalkan kita bawa motor ya sadar nggak sadar ya udah gitu kan. Nah ini mah waktu kemarin ya kerasa vibes kayak ini, meskipun jalannya lurus ataupun jalannya kayak terlihat rata, tapi beda rasanya tuh meskipun rata gitu sama rata. Nah, beda misalkan di sebelah sini agak gitu deg-deg gitu. Terus kalau sebelah sini memang enak rata. Terus ada juga kalau motor tuh rasa mesin gitu, kayak ada kan mesin yang ketika halus dan juga ada yang agak kasar. Jadi sebenarnya tuh benar-benar kerasa banget lah gitu, kayak gitu. Di pengalaman latihan mindfulness aja justru ketika dilakukan di jalan, kita sedang mengendara, sampai ketika benar-benar mindful itu terasa ya, jalan bergelombang, jalan halus, bahkan mesin yang terdengar aja gitu, sangat bisa merasakan hal itu gitu ya. Itu yang alami ya seperti itu. Nah, lalu kemudian dari apa yang alami ya, dari pengalaman itu biasanya dari hal yang alami itu pengalaman emosional yang cukup berkesan nih selama latihan kemarin atau yang dirasakan hari-hari kemarin tuh bagaimana? Kalau secara emosional sih saya lebih tenang dan juga rileks gitu. Lebih tenang dan rileks ya? Lebih tenang dan rileks gitu. Karena ketika mumet gitu kan dari pagi sampai malam gitu, duniawi mumet gitu. Pas itu ya mulai tenang dan juga santai gitu. Kayak waktu istirahat tuh di situ kerasa gitu di jalan tuh relax, santai, tenang, dan nggak mikir apa-apa gitu. Memang fokus pada saat itu aja gitu di jalan. Enak lah gitu vibes-nya tuh. Kayak gitu. Oke, baik. Jadi pengalaman emosional yang rasakan bisa lebih rileks, fokus, lalu kemudian menikmati momen saat itu gitu ya. Baik. Nah, mungkin sebelum kita melanjutnya nih, seperti biasa ya kita nanti akan latihan. Mungkin ini latihannya tidak akan terlalu lama-lama ya. Setiap misalkan saya mensugesti memejamkan mata biar agak lebih rileks dan nyaman aja ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita ke selanjutnya itu, nah coba di sini dari hal apa yang tadi disampaikan ke saya ya. Nah, saya ingin mengeksplor nih ketika ada rasa sedih gitu yang rasakan tadi ya, biasanya misalkan ada pemantik tetap ya ada rasa sedih di dalamnya gitu. Nah, biasanya yang lakukan agar perasaan itu hilang tuh bagaimana tadi? Kalau cara biar rasanya hilang tuh memang langsung kalau sebelumnya ya, kalau sebelum konseling, rasa sedih itu sebetulnya nggak akan langsung hilang pada saat itu, tapi rasa sedih itu tuh bakal hilangnya perlahan. Nah, kalau misalkan cara menghilangkannya entah saya nonton video mungkin kalau di HP yang saya suka, atau saya biasanya bermain game untuk mengalihkan mengalihkan pikiran dari rasa sedih itu. Tapi terkadang meskipun tadi entah itu nonton video ataupun scroll sosmed dan juga buka HP atau main game rencananya untuk menghilangkan, tapi kadang malah ketika buka HP ataupun main game malah nambah makin sedih gitu. Jadi bukannya sembuh tapi malah makin nambah. Ya. Dan ya udah, cara ketika itu semua terjadi, cara menghilangkannya saya luapkan dengan ya emosi gitu, entah kata-kata mutiara mungkin keluar gitu kan. Dan juga atau ya gimana kalau misalkan orang emosi gitu. Nah ketika udah dikeluarin semuanya, dan saya ngeluarinnya memang suka di kamar gitu sendiri gitu kan, nggak ada yang tahu. Ya udah, nah dari situ kadang udah mulai terluapkan gitu. Gitu rasa sedihnya. Baik.
Coba kita identifikasi beberapa situasi ya yang bisa membuat A tuh berperilaku seperti yang barusan A katakan. Coba sebutkan nih salah satunya yang pada situasi apa nih ketika A tuh mulai merasa terjebak situasi itu nih. Kapan aja nih munculnya? Ketika si dalam tanda kutip penyakit itu Iya, gitu muncul. apa aja nih pada situasi apa? Situasi apa aja? Yang pertama ketika orang yang saya kenal ataupun orang atau teman dekat saya itu apa sih namanya? Mempunyai atau mendapatkan sebuah pencapaian gitu. Gitu. Pencapaiannya bisa berbentuk apa saja gitu, entah itu misalkan dari prestasi, entah menang lomba atau mungkin foto dengan orang-orang tertentu gitu. Yang menurut saya ya dulu tuh kita setara gitu, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Ya, satu-satu dulu. Oke, baik. Yang pertama ketika ada teman dekat atau orang yang dikenal mungkin mendapatkan sebuah pencapaian, baik itu prestasi atau hal apapun itu yang merasa bahwa dulunya itu merasa setara gitu ya, aku dengan dia gitu. Oke, lalu perasaan yang tidak diinginkannya apa yang muncul? Perasaan tidak diinginkan. Kayak ngerasa kok dia bisa gitu ya, kayak gitu, sedangkan aku di sini aja gitu, kayak stuck gitu. Aku sebenarnya nggak ingin untuk tetap di sini, aku pengen juga loh kayak dia gitu. Jadi rasa yang muncul tuh apa? Iri apa bagaimana? Ya iri itu. Iri, nggak suka dan sedih sebetulnya. Iri, kecewa juga kadang. Kecewa gitu ya. Lalu biasanya perilaku apa nih yang suka lakukan pada situasi dan perasaan itu muncul? Ketika perasaan itu muncul saya diam sih, lebih suka diam dan bahkan menghindar. Gitu. Diam lalu menghindar gitu ya. Menghindar dari siapapun itu gitu. Menghindar. Apakah menghindar dari semua orang apa dari orang yang maksudkan? Kalau orangnya ada di depan saya menghindar sama orangnya gitu. Kalau misalkan orangnya nggak di depan ya sendiri, narik diri sendiri gitu. Baik. Kayak gitu. Lalu ada lagi nggak situasinya ini selain yang barusan? Nah itu kalau yang kedua, kalau yang kedua tuh paling ketika ada masih sama sih kalau konteksnya tadi masih ngelihat, kalau tadi mah langsung ya misalkan, kalau yang kedua mah ketika ngelihat misalkan di media sosial, lihat di media sosial. Kayak gitu. Memang saya juga sadar gitu terkadang tuh ini tuh medsos banyak yang fake gitu kan. Tapi kalau itu orang dekat saya yang saya kenal masa fake gitu kan, berarti benar gitu artinya. Dan ya itu muncul lagi. Berarti hal yang perasaan lalu perilakunya juga kalau di medsos, kalau itu kan tadi langsung ya. Kalau langsung berarti dia menghindar. Nah, kalau misalkan di medsos biasanya apa perilakunya? Kalau di medsos juga sebetulnya kalau rasa yang dialami tetap sama gitu, tadi iri, sedih, kecewa. Nah, kalau misalkan perilaku yang dilakukan ya kalau misalkan main HP tuh langsung dikeluarin, tau nggak sih? Di close langsung digituin gitu, langsung bener-bener gitu. Scrolling lebih cepat. Atau di home, langsung dipencet home, jadi tombol di tombol home dan dilempar gitu HP-nya. Kayak gitu. Dan ya habis itu merenung gitu itu jadinya tuh. Perilaku yang lakukan yaitu ya bisa pencet tombol home secara cepat, lalu scrolling gitu, lalu scrolling dengan cepat, lalu HP-nya dilempar gitu ya. Tuh, kayak gitu. Nah, nih ada lagi nggak sebelum kita lanjutkan? Apa cukup 2 aja? Kayaknya yang saya ingat tuh segitu aja. Nggak apa-apa. Nah, dari apa yang sudah alami, lalu dirasakan, lalu perilaku yang memang biasanya suka dilakukan nih. Nih, apakah strategi tersebut membantu dalam jangka panjang atau tidak? Perilaku tidak. Karena ketika ada lagi kayak gitu, jadi terus aja jadi siklus gitu.
Oke. Lalu pelajaran apa yang dapat ambil dari memang ketika perilaku itu ternyata tidak membuat dengan jangka panjang gitu? Ketika kaitkan dengan apa yang sudah rasakan ketika sudah bisa mindful gitu. Gimana? Kalau misalkan dulu memang belum ketemu jawabannya, jadi terus jadi siklus. Terus aja kayak gitu. Nah, tapi ketika sekarang ya yang bisa dipelajari ya itu tuh nggak ada gunanya sebenarnya tuh. Kalau yang pertama, kalau misalkan tadi konteksnya dengan misalkan langsung dan kayak saya menghindar gitu dari banyak orang atau dari orang itu mungkin impact-nya bakal dalam tanda tanya gitu. Kenapa nih orang tiba-tiba? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan saya lampiasinnya ke benda mati, misalkan tadi HP dipencet dilempar, nanti rusak gitu HP-nya. Rugi Rugi gitu. Kayak gitu. Makanya sekarang ya ketika sadar lebih diminimalisir lah gitu. Memang nggak bisa langsung sembuh gitu atau nggak bisa langsung kayak tenang, tapi better gitu dan lebih baik. Seperti itu. Jadi sekarang lebih ke memahami bahwa semua itu ternyata tidak ada gunanya gitu ya. Dan ketika memang sudah bisa berkesadaran dan lebih mengendalikan, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik gitu ya. Terkadang bahkan saya kalau misalkan itu tuh, kalau dulu mah sebelum dari sini malah bikin apa ya, itu kata-kata ibarat kata umpatan gitu ya, ditulis di kertas, ditempel gitu. Jadi ketika ngeliat tuh ya ingat gitu, buat motivasi gitu. Balik lagi, kalau saya memang tadi emang agak aneh sih cara motivasi dirinya, memang buat kayak dengan cara mencela gitu kan, mencela diri sendiri. Itu memang gak boleh gitu. Tapi kalau kemarin-kemarin memang kayak gitu caranya. Kayak gitu. Baik. Kalau sekarang Tia lebih berkesadaran dan bisa lebih mengendalikan ketika mencela pada diri sendiri, ternyata lebih menyadari bahwa itu merugikan dan tidak baik gitu. Tidak baik. Baik. Nah, sekarang coba pilih ya dalam satu situasi yang memang menimbulkan emosi yang tidak nyaman itu ya bagi dari salah satu yang tadi, mungkin boleh pilih nih salah satu. Boleh pilih satu. Kalau yang paling sering sih memang ketika tadi di opsi pertama, misalkan ada teman itu mas secara langsung ya? Iya, secara langsung itu impact-nya langsung kerasa gitu. Apalagi misalkan yang ngobrol itu orang lain gitu, kayak ibarat kata istilahnya apa tuh cina si iya kamarnya guys menang iya loh gitu, ataupun si iya kamarnya guys kata lima iya loh, panas gitu ya? Iya langsung disuruh saya langsung kayak itu sih yang benar-benar spontan langsung bikin. Nah ketika dibiarin malah tetap malah rasa itu yang gerogoti pelan-pelan gitu, tiba-tiba jadi lemas kayak gitu, padahal cuman dengar doang gitu. Tapi dalam mungkin bawah sadar ya tadi ada negeri penyakit itu kayak tadi ketika korek dinyalain udah ngebakar tisu, meskipun ditutup tuh si tisunya tapi kebakar dalamnya mah gitu, lama-lama kan panasnya luarnya. Nah kayak gitu analoginya. Oke, baik. Nah jadi lebih ke sekarang mah berusaha ya lebih ke mengendalikan hal tersebut. Nah coba sekarang seperti biasa lebih nyamankan, lebih rileks. Kita nanti ada beberapa yang saya sampaikan ya, saya sugestikan. Nanti buka mata lalu kita coba refleksikan. Oke, baik. Lebih nyaman, lebih rileks dulu. Oke, seperti biasa ya, kedua kaki menyentuh lantai, lalu tangan di atas kedua paha dan lebih rileks. Boleh sambil menutup mata dan lebih fokus, lebih konsentrasi. Oke. Nah, dari yang tadi sampaikan ke saya, boleh pilih salah satu situasi yang membuat diri merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Oke. Baik, sekarang lalu identifikasi pengalaman internal yang muncul tanpa menilai bahwa itu benar atau salah. Lalu sekarang perhatikan apa yang sedang muncul saat itu mengingat situasi tersebut. Lalu pikiran apa yang hadir saat ini. Lalu emosi apa yang dirasakan. Dan apa yang rasakan pada tubuh. Silahkan hadirkan rasa itu semua dan sadari
bahwa pikiran, perasaan, dan emosi itu muncul, dan apapun reaksi pada tubuh AA, silahkan sadari. Oke, bagus. Baik, silahkan boleh buka matanya. Oke, boleh berbagi dan sampaikan ke saya apa yang pikirkan, rasakan, dan sensasi tubuhnya bagaimana. Ketika tadi di sugesti itu yang saya ingat tuh ketika pikirannya dulu. Pikirannya. Kalau yang kepikiran tadi tuh momen ketika ada teman saya yang lolos seleksi Jarum, beasiswa Jarum. Oh iya, dapat beasiswa ya. Lolos ke tahap selanjutnya gitu, kayak gitu. Terus di selanjutnya tuh ada, karena lagi di tempat saya diam kan, ada kakak kelas juga atau demisioner bisa dikatakan. Itu tuh dia tuh mantan penerima juga gitu, penerima beasiswa juga. Dan dia bilang gitu, siapa aja sih yang keterima, nanya gitu, bukan bilang, nanya siapa yang keterima, yang lolos selanjutnya. Nah emang beberapa dari kita ada yang lolos, ada yang enggak. Aku sebenarnya nggak tahu yang lolos tuh siapa aja gitu. Cuman ketika tahu gitu, ternyata yang lolos tuh orang terdekat saya gitu, ibarat bisa dikatakan orang terdekat saya. Sedangkan ya saya nggak lolos gitu. Terus ditambahkan juga oleh si demisioner itu bahwa dalam tanda kutip seleksi bagian itu mudah gitu harusnya tuh. Harusnya ya semua orang juga keterima, tapi saya enggak gitu. Jadi di situ saya ngerasa disepelein gitu kan, dan sakit hati juga, dan kecewa, sedih, semuanya kerasa gitu di situ. Udah dicemburu juga, iri, di sisi lain saya jadi nggak suka ke demisioner itu, orang itu, dan saya jadi ngerasa iri juga ke orang terdekat saya gitu. Kayak gitu. Rasanya ketika dirasakan tuh apa ya? Kayak panas dan juga di bagian apa kalau boleh tahu? Panas di bagian dada. Panas, dan juga kayak bukan tiba-tiba leles gitu. Lemes gitu ya. Gitu, karena kan ungkapnya rasa kecewa juga mungkinnya, dan juga emosi yang dipendam mungkin. Gitu, dan ya jadi kesal aja gitu sama orang yang nggak suka. Dan ya selain itu saya jadi nggak nanya ke orang itu selama beberapa hari sih. Kalau ke demisioner ya udah biarin, tapi ke orang tersebut yang nggak saya tanya gitu beberapa hari gitu. Oke. Dari yang rasakan ya, ada rasa kecewa, sedih, iri, terus kemudian pada sensasi tubuh juga lemes aja gitu ya, badan lelis ya kalau orang Sunda mah. Lalu ini apa sih, panas agak, ya, dan agak apa ya, kalau napas agak berat juga. Nafas berat gitu. Nah lalu apa sih yang dipikirkan pada diri sendiri ketika berada pada situasi itu? Saya ngerasa gagal sih, jujur, kecewa, ngerasa gagal. Dan terkait pikiran saya yang dulu ketika saya seorang planner gitu, ngebayangin bahwa tingkat keberhasilannya kecil, saya kan biasanya nggak memilih buat nggak lanjut, karena saya udah tahu itu bakal gagal karena peluangnya kecil. Nah tapi yang kemarin saya bayangin lagi, memang peluang keterimanya kecil juga gitu. Saya itu udah kebayang gitu, kayaknya ini bakalan gagal gitu. Tapi ternyata pas dieksekusi kan biasanya orang-orang coba dulu aja. Nah pas dicoba malah beneran gagal gitu. Karena memang sugesti dari awal aku merasa ini peluang kecil dan saya gagal gitu. Jadi malah beneran gagal gitu, dan itu nyebabin juga saya kayak kecewa juga gitu ke diri sendiri. Jadi kayak sia-sia gitu perjuangan tuh dulu tuh, ngapain sih gitu, udah tahu gitu capek-capek ngorbanin, biar kata nggak balik modal malah kan kalau misalkan usaha mah kayak gitu. Jadi kayak sia-sia aja dulu tuh rasanya. Kayak gitu sih. Merasakan atau berpikir bahwa merasa bahwa diri ini gagal, lalu merasa
percuma, buat apa Iya, sih buat apa? melakukan hal yang sia-sia, Hmm, menghabiskan waktu, tenaga, hmm, pikiran gitu, iya. seperti itu. Oke. Nah, boleh sekarang coba rilekskan kembali. Oke. Rilekskan kembali. Boleh sambil tarik nafas dulu, kemudian hembuskan. Sekarang coba berikan ruang pada diri bahwa apapun yang sedang alami, apapun yang sedang muncul, dan apapun yang pernah terjadi, izinkan, lalu kemudian sadari, dan tanpa berusaha untuk menghilangkannya. Nah, lalu kemudian untuk beberapa saat, tidak perlu mengubah apapun. Lalu, bisakah membiarkan perasaan itu berada tetap di sana? Tidak perlu menyukainya, cukup izinkan ia hadir. Apa yang terjadi jika itu berhenti melawannya selama beberapa saat? Oke. Sekarang coba buka matanya. Coba. Dari apa yang tadi saya sugestikan pertanyaan itu, coba jelaskan ke saya. Sampaikan. Ketika disuruh untuk hadir, saya ngebayangin sebuah kayak ada dimensi kosong gitu di pikiran. Dan ketika disuruh dihadirkan, si dalam penyakit itu kayak shadow atau bayangan gitu ya, ataupun roh gitu, atau apapun itulah yang berwarna, yang gelap ataupun dark gitu, hadir gitu. Dan ketika udah hadir, itu tuh rasanya langsung mendidih gitu, langsung kayak naik ke atas gitu. Si apa yang namanya tuh, kayak perasaan gak nyamannya muncul, terus apa namanya tuh, emosinya juga muncul, kayak kata-kata mutiara tuh. karena tadi kan memang namanya juga sisi gelap lah berkata, ketika dihadirkan ya langsung reaksi-reaksi itu di dalam diri tuh ada gitu, kerasa sebetulnya, yang langsung ke kepala gitu buat emosi, terus ke mulut gitu buat kata-kata mutiara, dan ke tangan tuh kayak nahan apa ya, gak ke emosi gitu kan. Itu sih kayak gitu. Nah, ketika merasakan untuk berhenti untuk melawannya itu seperti itu yang rasanya. Itu ada perlawanan gitu ya. Oke. Oke, baik. Oke, seperti biasa lagi ya, kita rilekskan lagi. Boleh awali dengan seperti tadi, tarik nafas, hembuskan. Jika perasaan itu memiliki bentuk, seperti apa bentuknya? Coba bayangkan dan hadirkan rasa itu. Lalu, jika memiliki ukuran, seberapa besar ukurannya? Dan di bagian tubuh mana yang paling merasakannya? Dan apakah sensasi tersebut berubah ketika memperhatikannya? Ya, cukup. Boleh sampaikan. Berarti kalau wujud itu agak-agak susah gitu deskripsinya gimana, kayak tadi kayak sebuah roh sih sebetulnya itu, ataupun bentuknya apa, kayak gimana? Kayak apa ya? Kayak susah dideskripsikan. Iya, dideskripsikan. Kayak apa ya namanya itu? Kalau misalkan kepercayaan itu tuh yang di ini tuh yang kayak api
api yang terbang-terbang tuh kalau di mitos tuh apa sih namanya? Kayak yang setan api itulah pokoknya. Kata kayak mirip api lah, api yang hitam, api itu gelap. Juga mirip bayangan gitu, kayak gitu. Terus ya ketika dihadirkan itu nggak enak di bagian tuh, di bagian dada atau hati, mungkin di bagian sini dan di bagian kepala itu langsung kerasa. Bener-bener kayak gitu. Sakit ya. Sakit. Panas. Nah, berarti kan seperti tadi kan ngebayanginnya kayak roh ya, kayak api hitam gitu ya, shadow gitu, bayangan apapun lah gitu ya, kayak apa ya, terlihat tak terlihat mungkin apa gimana ya. Saya ini juga ya ngebayanginnya. Nah, lalu berarti ada ukurannya nggak kira-kira? Ukurannya apakah besar seperti awan di langit atau menggumpal atau bagaimana? Dan seberapa besar tuh ukurannya? Kalau ukuran tuh sebenarnya nggak terlalu besar ya, kayak atau mungkin bisa dikatakan kayak anak kecil kepalanya api gitu. Mungkin simpelnya kayak gitu. Anak kecil kepalanya api. Kenapa nggak tuh tiba-tiba memang kepikirannya kayak gitu gitu. Tidak apa-apa. Memang nggak besar, memang nggak kecil, tapi yang namanya anak kecil kan berimpact gitu. Apalagi ditambah api gitu. Kayak gitu. Jadi lebih ke bayangan yang munculnya itu seperti anak kecil yang di atasnya ada api gitu ya. Nah, baik. Berarti sensasi apa nih? Sensasi tersebut apakah berubah ketika AA memperhatikannya? Ketika semakin diperhatikan nih, itu semakin muncul ada nih sensasi yang berubahnya apa nih? Semakin berat. Semakin berat gitu ya. Yang awalnya cuman kerasa, ya makin diperhatiin, makin dirasa, makin sakit gitu. Semakin berat, semakin sakit gitu ya. Coba kita latihan lagi, lanjutkan lagi, rilekskan lagi hanya. Boleh. Tarik nafas doa, tarik nafas, hembuskan. Ya, bagus. Pada tahap ini, akan saya ajak untuk agar pengalaman ini tetap hadir tanpa usaha untuk mengendalikan, menghilangkan, atau mengubahnya. Sekarang sudah memejamkan mata, lalu lebih rileks dalam kondisi tubuh yang lebih nyaman. Perhatikan pada area nafas, rasakan setiap hembusan nafasnya. Rasakan udara masuk dan udara keluar secara perlahan. Sekarang, bayangkan sedang berdiri di tepi pantai dan terlihat lautan yang luas terbentang di hadapan. Perhatikan ombak yang datang silih berganti ke arah pantai. Beberapa ombak terlihat kecil dan tenang. Beberapa lainnya terlihat lebih besar dan kuat. Namun semua ombak memiliki satu kesamaan. Mereka datang, bergerak, lalu pergi kembali. Sekarang bayangkan bahwa ombak-ombak tersebut adalah emosi yang Anda alami dalam kehidupan sehari-hari. Ada ombak kecemasan, ombak kesedihan, ombak kemarahan, kekecewaan, ketakutan, ataupun kebingungan. Perhatikan salah satu emosi yang akhir-akhir ini sering Anda rasakan. Bayangkan emosi tersebut sebagai sebuah ombak di lautan.
Selama ini mungkin Anda berusaha menghentikan ombak itu agar tidak muncul. Mungkin Anda mencoba melawannya, menghindarinya, atau menekannya agar segera hilang. Namun, semakin kuat Anda berusaha menghentikan ombak, semakin banyak energi yang harus dikeluarkan. Sekarang lakukan sesuatu yang berbeda. Biarkan ombak itu hadir. Perhatikan bentuknya. Perhatikan ukurannya. Perhatikan bagaimana ombak itu bergerak. Anda tidak perlu mengubahnya menjadi lebih kecil. Anda tidak perlu menghilangkannya. Anda cukup mengamatinya. Sadari bahwa tidak ada ombak yang bertahan selamanya. Bahkan ombak terbesar sekalipun, pada akhirnya akan berubah bentuk dan kembali menyatu dengan lautan. Begitu pula dengan emosi Anda. Emosi mungkin terasa sangat kuat ketika hadir, tetapi tidak ada emosi yang menetap selamanya. Semua emosi bergerak, berubah, dan berlalu seiring waktu. Anda tidak harus menunggu ombak menghilang untuk tetap melanjutkan perjalanan hidup Anda. Anda dapat belajar berdiri dengan tenang sambil membiarkan ombak datang dan pergi. Nikmati kesadaran ini selama beberapa saat. Rasakan bahwa Anda mampu memberi ruang bagi emosi yang muncul tanpa harus memeranginya. Kemudian perlahan arahkan kembali perhatian pada nafas dan sadari kembali keberadaan Anda di ruangan ini. Oke. Boleh membuka matanya secara perlahan. Oke. Apa nih yang AA sadari ketika membiarkan emosi itu hadir seperti ombak yang naik dan turun? Yang ketika tadi emosi itu hadir dan juga ada, dan juga saya bayangin lagi duduk di tepi pantai gitu dengan emosi itu, si anak kecil itu ya, tetap sakit sih rasanya, memang Tetap sakit. Gitu ya. Tapi memang meskipun sakit, karena tadi ada sambil ngelihat ombak keluar masuk dan juga keluar masuk, apa sih, datang dan pergi Iya, gitu. datang gelombang kan ombak di lautan ke kayak gitu. pinggir, terus Iya. balik lagi ke tengah gitu ya. Ya cukup indah juga gitu dilihat tuh dengan dia, meskipun tadi ada rasa sakit gitu kan, tetap ada. Cuman ya sambil itu ada, habis itu kayak ngarahnya tuh di pantainya itu kayak bukan maghrib, sore jam Sunset kayak gitu. ya sunset. Jadi indah gitu pemandangannya. Nah, come and go dan ya lama-lama ketika udah semuanya udah tercampur indah dan rasa sakit itu ya mulai ketutup gitu sama indahnya si lingkungan sekitar kayak gitu. Nah, dan setelah misalkan udah gitu, lama-lama juga terlarut juga sih gitu kan, terlarut sama situasi pada saat itu. Jadi meskipun dia ada, tapi kalau satu momen sampai indah banget dan juga fokus mah gak akan kerasa. Itu sih yang tadi kepikiran tuh. Oke.
ada rasa sakit tetap hadir pada saat itu, akan tetapi ketika melihat ombak datang dan pergi gitu ya, lalu kemudian mindful melihat dengan segala keindahannya, maka rasa itu lama-lama juga pergi gitu dengan sendirinya gitu ya, seperti itu. Dan apa yang rasakan? Lebih rileks dan juga tenang ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, sekarang coba kita lanjutkan lagi dengan kita akan lanjutkan dengan serenity prayer ya. Kita coba rilekskan lagi ya posisinya. Oke. Boleh tutup mata secara perlahan. Lebih fokuskan pada nafas. Oke, bagus. Tadi kita belajar bahwa tidak semua pengalaman perlu dilawan ya atau dihilangkan. Sekarang mari melihat mana hal-hal yang memang berada di luar kendali kita dan mana yang masih bisa kita pilih untuk kita lakukan. Mungkin AA boleh sambil berkata ulang di hati AA, kita berdoa bersama. Ya Allah, berikanlah saya penerimaan untuk hal-hal yang tidak dapat saya ubah dan keberanian untuk mengubah hal-hal yang masih dapat saya usahakan. Saya memilih untuk memaafkan diri saya dan orang lain atas luka yang pernah terjadi. Terima kasih atas setiap pengalaman yang telah dibentuk dan menguatkan saya. Saya juga memilih untuk menyayangi diri saya dengan penuh kasih. Terima kasih ya Allah. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Boleh buka matanya kembali. Coba sampaikan ke saya, kira-kira hal atau situasi apa yang tidak dapat kendalikan di dalam hidup ini? Respon orang lain. Respon orang lain gitu ya. Dan ada lagi? Perlakuan orang, dan respon, perlakuan, serta ucapan. Respon, perlakuan, dan ucapan gitu ya. Oke. Lalu tindakan apa nih yang dapat pilih ya, sehingga dapat mengendalikannya? Yang masih dapat kendalikan? Yang masih dapat saya kendalikan tentunya cara saya berpikir, cara saya merespon, dan cara saya berbicara. Gitu. Cara berpikir, cara merespon, dan berbicara ya. Di sini sudah menyadari ya, ketika memang orang lain apapun di dalam hidup ini, kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Baik itu perlakuan gitu ya, ucapan gitu ya, perilaku dan hal apapun itu, tapi kita yang bisa mengendalikan diri kita, bagaimana kita merespon orang lain, bagaimana kita bisa mengendalikan ucapan kita terhadap orang lain, dan bagaimana cara kita memandang sesuatu terhadap orang lain. Baik, bagus sekali sudah bisa berkesadaran sampai ke titik ini, Masya Allah. Nah, bahwa di dalam hidup ini ya, kita sudah belajar dengan seiringnya waktu ya,
seringkali nih kadang penderitaan bertambah bukan hanya karena emosi yang muncul gitu ya. Nah, tetapi karena memang perjuangan bagaimana kita menyingkirkannya. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita mulai memberi ruang pada pengalaman tersebut dan memusatkan energi gitu pada hal-hal yang dapat kita lakukan, nah ternyata kita memiliki kesempatan lebih besar untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang penting bagi diri kita. Nah, mungkin hal-hal seperti itu lebih kita tingkatkan lagi ya di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, mungkin saya izin bertanya nih, kira-kira nih emosi apa yang paling sulit terima selama ini? Yang paling sulit nih yang terima emosi gitu. Paling sulit diterima ya. Ini sih. Apa ya? Lebih ke kecewa gitu ya. Kecewa, perasaan kecewa ya, emosi kecewa. Kenapa seperti itu? Karena ketika memang jadi rasa itu kecewa dan sedih itu muncul ya ketika sama waktu kayak dulu waktu saya kecil dulu yang korban bully dan sebagainya itu perasaan yang sering muncul gitu. Kayak menerima perlakuan kayak gitu dari orang kan pasti malah bikin diri saya sendiri kecewa dan juga sedih gitu ke diri sendiri. Makanya itu agak sulit buat saya terima dan juga saya juga bingung gimana cara ungkapin kecewa dan juga kalau sedih. Oke. Jadi sih. Perasaan sulit yang selama ini sering diterima itu rasa kecewa itu karena mungkin efek rasa trauma dari masa kecil juga ya karena sering dibully itu jadi lebih kebingung cara mengekspresikan bagaimana harus merespon pada situasi saat itu gitu ya. Kayak misalkan kalau lagi sedih gitu ataupun mungkin kecewa saya malah senyum atau ketawa gitu entah kenapa tapi memang mungkin itu cara tubuh buat ngeproteksi diri gitu makanya ketika ada hal-hal yang agak sedih ataupun hal-hal yang agak serius gitu kan jadi susah aja gitu bawaannya buat terbawa gitu gitu jadi pengennya malah pengen ketawa atau bercanda kenapa karena kalau itu tuh ya tadi bagi kayak berkata perlindungan diri gitu bentuk perlindungan alami gitu kayak ada respon tubuh yang secara spontan merasa ngeprotek gitu ya. Ngeprotek gitu. Contohnya aja waktu kemarin di saat ada terkait teman saya gitu, ada kena teman dekat juga kan gitu, kayak sebagai bestie lah gitu kan teman. Ya lagi cerita kejadian sedihnya gitu ataupun lagi cerita pengalamannya gitu di satu forum yang lumayan banyak juga kan beberapa orang ya mungkin sekitar 7 orang gitu kan ada 7 orang di situ dan ketika dia kayak mulai cerita hal sedih gitu dia udah mulai ini saya malah bercanda gitu atau malah ketawa bukan berarti saya menertawakan pengalaman dia ataupun kayak ngejek dia cuman ya itu ya refleks aja gitu entah kenapa gitu muncul gitu di saat kayak gitu tuh. Dan dari ketika ada rasa respon spontan itu muncul, mungkin bagi orang yang tidak paham dan tidak tahu justru itulah orang menganggap bahwa aneh gitu ya seperti itu. Oke. Lalu biasanya apa nih yang bisa lakukan ketika emosi tersebut muncul? Ketika biasa saya lakukan ketika itu jadi karena bingungnya gimana ya diam jadi itu jadi kayak diam aja gitu bingung karena gitu, bingung gitu ya jadi kayak kalau misalkan nge-search di Google mah jadi nggak not found gitu kan nggak ketemu gitu karena lebih ke respon spontan dari reaksi tubuh juga karena berlawanan gitu ya karena jadi lebih kebingung aja respon apa yang harus saya lakukan gitu ya bingung kecuali memang kalau misalkan berhubungannya dengan orang tua ataupun ibu gitu. Kalau misalkan itu mudah banget buat masuk gitu. Karena pada saat masa-masa berat itu
ya yang hadir tuh sebenarnya ibu saya gitu, yang ada di situ tuh yang buat ngetamengin gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang benar-benar berhubungan sama ibu gitu kan, ya suka kenapa jadi kayak ini juga terharu gitu ternyata. Ya jadi sedih gitu, terharu gitu, kayak pengen nangis aja gitu, gampang banget. Kayak misalkan lagi lihat lirik mungkin, atau lagu, atau bahkan video klip, itu gampang banget gitu kan, benar-benar gampang banget masuk gitu sih emosi itu tuh. Ya, cuman kalau misalkan selain itu, ya udah gitu, bingung ekspresinya. Kalau tadi udah berhubungan sama ibu dan terusnya ibu gitu, orang tua gitu, ibu, itu emosi itu benar-benar gampang masuk gitu. Dan juga mudah juga buat dikeluarinnya gitu, kayak gitu sih. Oke, baik. Jadi memang responnya berbeda ketika dihadapkan dengan orang tua ya, gitu ya. Lalu kemudian nih, apa yang pelajari ketika mencoba menerima emosi tersebut? Nah, ketika emosi tersebut diterima nih, apa yang bisa pelajari? Kan tadi mungkin ketika respon tubuh berlawanan atau bingung, ya itu karena ditolak gitu, merasa melawan gitu ya. Nah, ketika mencoba menerima, kira-kira apa respon yang bisa pelajari ketika menerima emosi itu? Kalau misalkan memang kalau sejauh ini sih, ketika coba buat nerima, itu memang agak susah gitu. Kalau misalkan selain dari berhubungan dengan orang tua ataupun ibu gitu, karena mungkin udah mengakar juga, saya menganggap semua atau hal yang di luar itu ya biasa aja gitu, kayak gitu doang gitu, jadinya tuh kayak cetek gitu doang, atau ya udahlah. Tapi kalau misalkan tadi kecewa ataupun sesedih yang berhubungan dengan orang tua khususnya ibu, itu gampang banget masuk gitu, gampang banget saya terima, bahkan langsung masuk. Ya bisa juga kadang nangis gitu ataupun keluar, tapi ya tentunya nggak di depan orang gitu, tetap kalau di depan orang mungkin saya gengsi gitu, tapi kalau ketika sendiri atau bahkan ketika lagi ngerasa sendiri dan lagi ngerasa pengen sendiri, ini ketika itu gampang banget masuknya gitu. Gitu, bahkan bisa terseduh-seduh kayak gitu kan. Gitu. Cuman kalau misalkan harus saya ungkapin di depan orangnya atau di depan orang lain, nggak bisa gitu. Itu juga aneh menurut pikiran saya tuh, menurut otak saya tuh kayak gitu. Berarti ketika mencoba untuk menerima emosi tersebut, pelajaran yang bisa pelajari, yang bisa saya simpulkan, apakah itu bisa merasa lebih jujur pada diri? Ya kan kalau misalkan ada kecewa, ya kan menangis, menyendiri walaupun nangis, berarti lebih ke jujur pada diri. Aku menangis, aku sedih, aku menangis gitu ya. Tidak berupaya untuk melawan gitu dengan hal tersebut. Kayak tadi dengan konteks tadi kalau berhubungan dengan orang tua ataupun ibu gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan selain itu, misalkan itu gagal ataupun kayak kecewa yang kayak gitu-gitu mah, tetap diterima juga, jadi ya udah aja gitu ya. Jadi kayak lebih ke bingung gitu, netral, dan ya udah jadinya tuh ngalir lagi. Cuman kalau misalkan tadi berhubungan dengan ibu atau orang tuanya ibu, itu ada ketika jujur gitu ya, memang jujur ngerasa sedih gitu. Jadi kerasa gitu si penerimaannya tadi ketika dikaitkan dengan orang tua ataupun ibu. Cuman kalau di lain itu, di luar itu, saya anggap deh karena udah segini, umur segini, ya udah kayak biasa aja. Atau mungkin di masa depan mungkin ada hal yang lebih sakit yang harus saya terima gitu. Mengganggu nggak itu pada aktivitas yang lain ketika emosi itu muncul? Kalau mengganggu di sini tuh mempengaruhi lingkungan sekitar. Mempengaruhi aktivitas gitu. Kalau misalkan sampai mempengaruhi sih enggak, cuman tadi ada kadang di beberapa momen ada gitu, di beberapa momen ada, cuman nggak sering gitu, kayak gitu. Berarti tidak selalu gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan lagi ada hal yang mempengaruhi nih, apakah emosi itu harus hilang terlebih dahulu agar dapat menjalankan aktivitas selanjutnya, atau bagaimana? Atau memberi ruang terlebih dahulu, atau memang emosi itu tetap ada tapi masih bisa menjalankan aktivitas, harus atau bagaimana? Gak bisa, harus hilang dulu. Harus hilang dulu berarti ya. Harus hilang dulu, karena ketika saya juga pernah, saya juga baru ingat dulu tuh ketika saya kecewa ya, maksudnya ngerasain kayak jujur kecewa dan juga
sedih gitu pada seseorang gitu. Saya kan dulu jadi ibarat kata kakak kelas lah gitu lah. Jadi ditanggung jawabin buat ngurus adik kelas kayak pembimbing gitu. Nah di satu momen ya saya benar-benar udah genap banget dan saya mencoba nerima semua emosi yang udah saya tahan, terima dan keluar. Saya memarahi orang itu ya kenceng gitu, cowok juga kan jadi susah. Yang saya biasa saya baikin gitu, saya laluian juga tegas paling. Tapi ini karena dia tetap gak mau nurut, saya teriak di depan dia, benar-benar neriakin dia gitu. Di depan banyak orang di situ. Di situ banyak orang, ada kakak kelas, ada penjaga kantin. Di situ pokoknya benar-benar banyak orang di situ. Dan emosi saya ketika saya terima emosi itu saya lalu keluarin semuanya, meledak gitu kan. Ya dia malah jadi kayak gimana gitu kan. Terus orang-orang sekitar juga mandangnya kayak gimana gitu. Dan memang awalnya lega gitu. Terus pas setelah semuanya mulai reda, saya mulai mikir lagi, kayaknya saya apa ya namanya itu, kayak nyakal gitu kan. Karena toh memang orangnya memang saya memang layak gitu digituin. Cuman memang ketika emosi itu diterima di saat yang tidak tepat, dan memang kebetulan saya lagi capek juga, ketika meledak ya jadi malah impact ke mana-mana gitu. Mungkin jadi orang kantin tahu gitu, penjaga kantin tahu, atau kakak kelas, beberapa kakak kelas juga tahu, dan itu tuh masalahnya ketika saya lagi menggunakan alma mater gitu, identitas lah. Jadi takutnya malah kebawa jelek juga gitu. Jadi saya malah nyesel gitu, padahal dia yang salah, tapi saya nyesel. Ya udah dari berangkat dari situ, saya mulai ya udah ketika ada orang-orang kayak gitu, saya lebih ninggalin aja, lebih nggak peduli aja, dibiarin gitu deh, nggak capek-capek. Kalau misalkan tadi terkait hubungan ataupun hubungan di sini kerjaan tadi ya saya bisa mungkin tinggal didelegasiin aja ke orang, atau apa ya tuh dipeduliin secara kayak nggak terlalu sepeduli itu gitu. Jadi kalau mau sok nggak juga ya udah gitu kan, kayak gitu sih. Dulu tuh saya juga ingat dan kayak gitu. Intinya ketika memang ada emosi itu harus memberikan ruang dulu agar emosi itu hilang, baru bisa menjalankan aktivitas selanjutnya gitu. Baik. Nah, kira-kira nih dari latihan yang sudah tadi kita laksanakan nih, seberapa mampu memberikan ruang bagi emosi yang tidak nyaman ini tadi gitu yang rasakan, dari skornya dari 1 sampai 10. Ketika 1 kurang memberikan ruang dan 10 memberikan ruang. Sejauh ini baru 3. Di 3 gitu ya. Sedikit karena sedikit juga udah kerasa banget sebenarnya. Jadi di memberikan ruang pada diri ini baru di skala 3 karena memang sangat berasa banget emosi itu ketika munculnya gitu ya. Baik. Nah, di sini ya nanti dari sesi ini kita akan bertemu ke sesi selanjutnya. Kita nanti mungkin akan seperti biasa ya, diskusikan lagi aja ya terkait waktunya. Mungkin insya Allah nanti kita di hari Rabu mungkin, atau aktivitas bagaimana di minggu besok? Kebetulan minggu besok tuh minggu sangat padat luar biasa, karena kan di Unsil ya, udah masuk Ombus. Nah kebetulan tuh saya di sini jadi manajer gitu ya, jadi manajer bidang usaha, dan itu banyak hal yang harus diurusi gitu. Gitu termasuk jaga stand juga gitu nanti, dan juga ada acara ya, hal-hal teknis lainnya. Buat waktu juga nanti kan belum bisa saya konfirmasi juga kalau buat sekarang gitu, karena mau disinkronkan dulu gitu tuh jadwalnya gitu. Paling kalau misalkan nggak bisa di minggu sekarang, di minggu besoknya lagi bisa nggak kira-kira? Misalkan di hari Senin. Kita kondisikan lagi mungkin ya. Jadi di minggu besok dari Senin sampai Sabtu benar-benar full tidak bisa atau bagaimana? 1 kali aja mau misal gitu. Kalau misalkan di 1 kali mah sebenarnya bisa diusahakan gitu 1 kali. Cuman kalau 2 kali kayak kiranya agak sulit gitu. Oke, tidak apa-apa. Kira-kira aja ya, nanti kita komunikasikan kembali. Di hari apa kira-kira?
antara hari mungkin sekarang tuh tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 1. Tanggal 1 ya, besok tanggal 2, mungkin di hari 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin di antara awal pekan atau akhir Di pekan. akhir mungkin ya, di akhir boleh. Atau di akhir. Soalnya kalau di awal ini terlalu dekat jaraknya ya. Dekat. Kan dari jarak sesi 1 ke sesi selanjutnya itu harus selalu ada jeda gitu. Jadi jangan langsung misalkan sekarang sesi 2, sesi 3-nya besok, itu kurang efek gitu. Oke. Jadi mungkin di Sabtu depannya mungkin bisa, atau bagaimana? Ya, bisa nanti Antara Kamis, Jumat, Sabtu berarti menuju ke weekend gitu. Iya, ke weekend ya, di akhir pekan pokoknya. Oke, baik. Yang pasti mungkin jawabannya untuk sementara di minggu besok hanya bisa dilakukan 1 sesi saja. Iya. Oke, baik. Tidak apa-apa. Nanti waktunya kita konfirmasi saja lagi ya. Nah, mungkin ini untuk di sesi ini ya, di sesi selanjutnya kita akan ketemu. Ini ada jurnal harian di sesi 2. Nah, ini petunjuk pengisiannya seperti ini. Jadi selama 1 minggu ke depan, nah setiap mengalami emosi yang tidak nyaman yang seperti tadi rasakan cobalah mengamati pengalaman tersebut lalu menggunakan langkah-langkah yang telah dipelajari pada sesi barusan. Nah, setelah itu coba isi di kolom ini. Misalkan di sini udah ada contohnya ya, seperti ini. Ya, hal apa saja yang situasi yang sedang terjadinya apa, lalu emosi yang munculnya bagaimana, dan biasanya melakukan atau menghilangkan emosi itu dengan cara apa, dan bagaimana ketika mencoba menerima emosi tersebut gitu. Jadi lebih bagaimana gitu ya, seperti itu. Nah, di setiap ininya hal yang situasi yang dialaminya itu bagaimana. Jadi pilihlah salah satu emosi ya, dan yang menurut ini paling memang di minggu ini harus saya selesaikan gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian sadari gitu ya, ini apa pikiran yang munculnya, perasaannya bagaimana, lalu sensasi tubuhnya bagaimana, lalu izinkan aja gitu rasa emosi yang hadir itu, izinkan aja pada diri ini, jangan perlu untuk menolak gitu atau membiarkannya pergi, tidak apa, hadirkan aja gitu dan terima rasa emosi itu. Nah, lalu apa yang temukan gitu setiap kali berusaha untuk mencoba mengamatinya gitu ya, seperti itu. Lalu di sini ketika membiarkannya ada itu juga bagaimana gitu, silakan refleksikan setiap pengalamannya gitu lah, dan hal yang dapat dikendalikannya apa dan yang tidak dapat dikendalikannya apa gitu, seperti itu ya. Nah, mungkin di sini sudah lengkap, cuman tinggal isi lakukan lalu isi ya setiap langkah-langkah yang sudah diberikan. Bakal keisi banyak sih. Nanti kita gabung dengan ini gitu ya. Nanti kita bertemu di sesi selanjutnya, kita evaluasi kemajuannya gitu ya. Semoga ada dalam kehidupan sehari-harinya bisa lebih mindful terus ya. Ya, bakal banyak sih, soalnya minggu depan padat. Oke. Tidak apa-apa, mungkin bisa luangkan waktu 5-10 menit gitu ya. Boleh mungkin sebelum tidur atau dibangun tidur mungkin gitu ya. Maaf. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup nih, apa nih yang bisa pelajari di sesi ini? Di sesi ini, kalau kita kan tadi belajar mengenai cara menerima emosi gitu. Kalau di sesi kemarin mah bisa dikatakan saya gimana cara mengatasinya gitu. Kalau sekarang gimana cara menerimanya. Kalau yang saya rasakan sendiri itu, ya satu emosi yang paling saya hindari, tapi ketika di sini saya disugesti untuk dihadirkan secara sengaja gitu. Dan itu tuh memang agak responnya tuh jadi agak memang sakit gitu ya, rasanya tuh kerasa sakit banget, asli sakit. Tapi ya dicoba mungkin perlahan-lahan, nanti kalau sering dilatih mah akan terbiasa dan mungkin ya bahkan lebih bersahabat gitu, akan lebih menerima gitu. Cuman ketika sengaja dihadirkan agak sakit aja gitu rasanya. Kayak gitu. Jadi hal yang bisa pelajari adalah ketika mencoba menghadirkan emosi itu terasa sakit gitu ya, terasa sakit banget bahkan gitu ya. Tapi berusaha untuk belajar lebih menerima dan membiasakan diri agar emosi itu memang tetap ada dan
harus diterima gitu, Iya, harus mungkin seperti diterima. itu ya. Karena mungkin itu juga bagian dari diri saya gitu mungkin ya, Oke. kayak sisi lain dari diri saya yang nggak bisa dipisahkan gitu, memang harus diterima gitu, kayak gitu. Justru mah kalau misalkan dihilangkan ataupun ditiadakan, itu ya ibarat kata mungkin hilang juga identitas saya tuh, kayak gitu. Oke, baik. Berarti ya menyadari bahwa emosi, rasa sakit yang rasa kecewa ataupun sedih di dalam diri ini adalah bagian dari diri sendiri yang memang justru tidak perlu menghilangkannya, kalau menghilangkannya itu adalah bukan diriku gitu ya, seperti itu. Iya. Baik. Kalau kata ini mah misalkan di Cina kayak yin dan yang-nya gitu, jadi ada yang baiknya ada yang buruknya gitu. Oke, lebih menyadari bahwa itu adalah diriku Iya. gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya untuk di sesi ini. Lalu semoga dari apa yang sudah kita pelajari bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan jauh lebih baik dalam ketika merespon apapun yang sedang terjadi dan apapun yang sedang dihadapi. Baik, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat bertemu di sesi selanjutnya. Nanti mungkin mengenai jadwal kita jadwalkan dengan sesuai kesepakatan kita. Oke, baik. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, makasih banyak ya. Makasih banyak juga Ibu. Makasih ya.